Halo sahabat Indoscience, selamat datang di channel Indoscience. Di video ini saya akan membahas alasan sebenarnya mengapa Indonesia beralih ke siaran TV digital. Jadi jangan kemana-mana, tonton video ini sampai akhir. Tanggal 2 November kemarin, beberapa daerah di Indonesia sudah menerapkan ASO atau Analog Switch Off. Jadi TV analog sudah tidak dapat diakses lagi. Pastinya banyak yang berpikir pasti ini urusan bisnis pemerintah, perusahaan televisi, perusahaan CCTV, dan lain sebagainya. Ya memang ini pasti ada unsur bisnisnya, tetapi pengguna TV digital juga diuntungkan dengan program ASO atau beralih ke TV digital. Kenapa? Yuk mari kita lihat dulu perbedaan sinyal analog dan sinyal digital. Dalam dunia telekomunikasi, sinyal dibagi ke dalam dua tipe, analog dan digital. Sinyal analog adalah sinyal data dalam bentuk gelombang yang kontinu yang membawa informasi dengan mengubah karakteristik gelombang. Dua parameter atau karakteristik utama yang dimiliki oleh siaran analog adalah amplitude dan frekuensi. Sinyal digital adalah buatan teknologi yang mampu mengubah sinyal menjadi gabungan urutan bilangan 0 dan 1 atau bilangan binari, sehingga tidak mudah terpengaruh oleh derau atau noise. Proses informasinya pun mudah, cepat, dan akurat. Tetapi transmisi dengan isyarat digital hanya mencapai jarak jangkau pengiriman data yang relatif dekat. Berikut kelebihan dan kekurangan masing-masing sinyal. Masalahnya adalah frekuensi sinyal analog itu terbatas. Biayanya mahal dan boros frekuensi. Juga tidak efisien. Habis itu frekuensinya cuma dipakai buat acara sinetron gak mendidik, ditambah lagi drama Lesti Bilar dari pagi sampai malam. Mirisnya lagi, bilangnya nonton buat hiburan kok malah emosi berkecamuk habis nonton. Tujuan beralih ke TV digital adalah untuk memperbaiki kualitas siaran yang ada di Indonesia, efisiensi frekuensi, dan sebagai salah satu proses digitalisasi di Indonesia. Karena di antara negara-negara di Asia Tenggara, hanya Indonesia dan Timor Leste yang masih menggunakan siaran analog. Pita frekuensi merupakan aset vital negara terbatas yang harus dipelihara dan dimanfaatkan untuk kepentingan bersama. Frekuensi adalah salah satu sumber daya yang terbatas. Banyak pihak yang mengkehendaki penggunaan dari spektrum frekuensi untuk berbagai keperluan. Salah satu frekuensi yang menjadi primadona adalah frekuensi di rentang 700 MHz. Hingga saat ini, frekuensi 700 MHz digunakan untuk penyiaran televisi analog. Semua siaran televisi saat ini menggunakan jalur frekuensi 700 MHz, kecuali televisi berlangganan, televisi kabel, dan streaming internet. Adanya penyiaran TV digital memungkinkan pemanfaatan frekuensi menjadi lebih efisien. Akan ada sekitar 112 MHz pita frekuensi yang dapat digunakan untuk kepentingan lain. Hal penting yang harus segera dilakukan adalah dengan melakukan penataan frekuensi. Penataan yang dimaksud adalah meringkas penggunaan frekuensi. Teknologi analog bisa menjadi lebih ringkas bila dimigrasikan ke teknologi digital. Penyiaran analog bisa lebih efisien pemakaian ruangnya di spektrum 700 MHz. Setelah dihitung rentang 348 MHz yang selama ini penuh dengan pemancar siaran analog, saat analog dimigrasikan ke siaran digital, ruangnya dibutuhkan cukup 176 MHz saja. Terbayang bukan bisa manfaat menjadi lebih kurang separuhnya. Perlu diingat juga, frekuensi tidak bisa ditambah rentangnya. Artinya, sumber daya frekuensi memang terbatas. Jadi, jika frekuensi analog tadi dimatikan, maka jalur frekuensinya dapat digunakan untuk jalur telekomunikasi lainnya. Salah satunya adalah teknologi 5G. Ini adalah peta spektrum 5G di negara yang sudah menjalankannya, terutama di Eropa. Bisa dilihat ada frekuensi kurang dari 1 GHz atau di bawah 1 GHz. Itu frekuensi low band untuk 5G. Maka analog dimatikan di frekuensi 700 MHz ya karena salah satunya untuk jalur 5G ini. Oke, itu tadi penjelasan dari Indoscience. Semoga pertelevisian Indonesia semakin maju dan gak cuma siarannya aja yang semakin jernih, tetapi program-programnya juga semakin membaik. Semoga informasi tadi bermanfaat. Sampai jumpa di lain kesempatan.